Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, siswi kelas 12, MAN 2 Tabalong. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Baik, konsep jarak titik ke titik. Untuk memahami konsep jarak antara dua titik, marilah kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada kota yang diwakilkan oleh titik. Ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Dan jalan-jalan itu adalah ruas garis. Nah, jadi ilustrasikan jalan itu kita ilustrasikan adalah garis. Jadi ada Faisal berencana untuk menuju kota C. Jadi jarak yang paling pendek menuju kota C itu adalah, jadi untuk menuju ke kota C itu ada beberapa alternatif jalan. Dia bisa melewati kota B baru ke C. Jadi dia bisa melewati kota A, kota B baru ke C. Atau dia bisa langsung ke kota C. Atau dia bisa lewat kota D baru ke kota C. Jadi kita bikin tabel. Kalau dia lewat ke kota C langsung, berarti jaraknya adalah 30 km. Kalau dia lewat ke kota B baru ke kota C, itu dari A ke B itu 21, B ke C itu 18. Jadi jaraknya adalah 39. A ke D baru ke C itu jaraknya adalah 45. Dan setelah kita lihat di tabel, itu jarak yang terpendek, lintasan yang paling pendek itu adalah jaraknya yaitu A ke C, yaitu 30 km. Lanjut. Nah, di sini ada dua buah lingkaran, lingkaran satu dan lingkaran yang kedua. Ini ada titik yang dihubungkan oleh garis. Setelah kita lihat di sini jarak yang paling pendek antara titik-titik adalah jarak C ke R. Itu adalah lintasan yang paling pendek. Nah, dapat kita simpulkan jarak antara dua titik seperti ini. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi jarak A ke B ini adalah ruas garis, itu adalah jarak antar titik ke titik. Lanjut. Baik. Ini ada contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 20, hitunglah jarak antara titik-titik berikut. B ke F, A ke D, G ke H, A ke C, H ke B, G ke titik AB. Baik, sebelum kita lanjut menjawab, tentu kita harus tahu dulu apa itu kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Jadi kubus itu bangun ruang yang memiliki panjang sisi yang sama. Jadi kubus ini dia memiliki panjang sisi yang sama atau panjang rusuk yang sama. Kubus dia mempunyai 12 rusuk. Ini rusuknya yaitu A ke B, BC, CD, AD ada 12. 6 sisi. 6 sisi
dan 8 titik sudut. Jadi dia memiliki 6 sisi dan 8 titik sudut. Sekarang kita analisis jawaban yang A ke B ke C ya. Perhatikan B ke F. Untuk rusuknya itu adalah panjangnya 20 dan memiliki ini. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki panjang sisi yang sama. Berarti semua rusuk ini adalah panjangnya 20. 20 semuanya adalah 20 panjangnya. Berarti B ke F itu adalah 20. A ke D juga 20. G ke H juga 20. Jadi panjang panjang ABC itu sama dengan 20. Sekarang bagaimana A ke C? Nah, bagaimana A ke C? Bagaimana A ke C ini? H ke B dan G ke titik tengah AB. Nah, baik, kita lanjut. A ke C. Berarti jarak A ke C. Nah, jadi A ke C itu dia merupakan garis diagonal sisi pada kubus. Kalau kita gambar diagonal pada bidang alas ABCD. Jadi diagonal sisi pada bidang ABCD. Nah, kalau kita gambar seperti ini bidang ABCD dia membentuk segitiga. Kalau kita gambar segitiga siku-siku. A, B, C. Yang dicari adalah panjang AC. Nah, kita bisa pakai teorema Pythagoras. Untuk mencari panjang AC, itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat 20 pangkat 2, BC-nya 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 adalah 400. 400 tambah 400 adalah 800. 800 sederhanakan hasilnya 20 akar 2. Jadi bisa Bapak jabarkan seperti ini ya. AC itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. Hasilnya adalah 400 ditambah 400. AC kuadrat sama dengan 800. AC kuadrat sama dengan AC sama dengan akar 800. Nah, ini sederhanakan. 800 itu adalah 400 dikali 2. Tentu kalian sudah belajar penyederhanaan. Akar 400 itu adalah 20, sisanya akar. Jadi jawabannya 20 akar 2. Lanjut. Nah, sekarang H ke B. H ke B merupakan diagonal ruang pada kubus ini.
Baik, untuk panjang HB adalah diagonal ruang pada kubus ini. Nah, kalau kita perhatikan, panjang HB, kalau kita perhatikan untuk mencari panjang HB, kita harus membentuk suatu garis segitiga, yaitu HBD. HBD. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Untuk panjang BD itu BD adalah diagonal sisi. Nah, ruas BD adalah diagonal sisi atau diagonal bidang alas ABCD. Itu sama dengan panjang AC tadi. Jadi panjang BD itu sama dengan panjang AC. Yaitu 20/2. Nah, seperti ini. Untuk mencari HB itu BD kuadrat ditambah HDH kuadrat. BD-nya 20/2 ditambah 20/2. Nah, 20/2 pangkat 20 kali 20 400 kali 2 ditambah 400. Hasilnya adalah 800 ditambah 400. Ini HB pangkat 2. Sekarang pangkat 2-nya kita hilangkan, HB-nya masih bentuknya akar. 800 ditambah 400 adalah 1200. 1200 itu adalah 400 kali 3. Akar 400 adalah 20 akar 3. Jadi 20 akar 3. Baik, kita lanjut lagi. Panjang G ke titik AB. Jadi ke titik garis AB. Jadi dari titik G ke garis AB-nya. Nah, kalau kita perhatikan, kita bikin garis bantu dan titik bantu. Titik bantunya itu P misalnya. Nah, ini ada garis lagi dari B ke G. Nah, jadi dia terbentuk jadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi P itu adalah, misalnya P adalah garis titik tengah pada garis AB. Nah, untuk BG itu diagonal sisi atau diagonal alas pada bidang BCGF. Jadi sama ini seperti teorema Pythagoras. Panjang AB itu 20. Panjang A ke B itu 20. A ke B itu 20. Nah, karena di titik tengah, maka panjang B ke P itu 10. Karena panjang A ke B itu 20, titik tengahnya berada di tengah, berarti B ke P itu 10. B ke P itu 10, karena panjang A ke B itu 20. Sama seperti ini, berarti untuk mencari G ke P adalah titik bantu pada titik tengah AB. G P pangkat 2 BP pangkat 2 ditambah BG pangkat 2 10 pangkat 2 20 akar 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 100 ditambah 400 kali 2. 100 ditambah
800. GP pangkat 2 sama dengan 900. GP-nya adalah akar 900. Akar 9 berapa? 3. Akar 100 adalah 10. Atau akar 900 yaitu 30. Jadi panjang gap ke P itu adalah 30. Nah, seperti ini. Nah, jadi panjang ke G ke P itu adalah 20. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Nah, mudah-mudahan kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.